Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija. Dalam video kali ini, Ibu akan bercerita tentang faktor-faktor pembentuk integrasi bangsa. Indonesia memiliki beragam etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Untuk menjaga integrasi nasional, setiap orang harus menyadari adanya perbedaan-perbedaan dan menjaga agar perbedaan tidak menjadi pemecah belah, tetapi justru pemersatu bangsa. Keberagaman Indonesia dapat menjadi suatu berkah atau dapat menjadi suatu ancaman. Perbedaan yang dapat di Indonesia dapat menjadi kekayaan Indonesia dalam membawa bangsa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, perbedaan tersebut dapat menjadi ancaman apabila tidak dijaga dengan baik. Integrasi Indonesia sebagai suatu usaha dan proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya beberapa faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Misalnya pada masa itu Indonesia berada pada masa kolonialisme Belanda. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana kehendak dan keputusan untuk menjadi satu bangsa, tanah air yang satu, dan juga bahasa satu tanpa embel-embel suku, ras, dan golongan. Itu telah dikumandangkan oleh para pemuda bangsa Indonesia. Dalam sejarah awal diletakkannya fondasi pembangunan yang bernama Indonesia. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan dalam merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan ini kan mengorbankan bukan hanya sekedar harta, bahkan nyawa sekaligus. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan dan para pejuang yang gugur di medan perjuangan. Adanya kesepakatan atau yang dikenal dengan konsensus nasional dalam perwujudan Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan itu juga dengan adanya bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Itulah merupakan faktor pendorong. Sementara faktor penghambat integrasi nasional adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kemajemukan bangsa Indonesia, adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam dan dari luar yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti sekarang ini yang paling ngetren itu adalah berita-berita hoax. Munculnya gerakan separatisme yang dipicu oleh masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Munculnya paham etnosentrisme atau menganggap dan menonjolkan kelebihan kebudayaan sendiri dan menganggap rendah budaya atau suku bangsa yang lain. Baiklah, itulah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Semoga bermanfaat, selalu fokus, dan tetap semangat.